Tidak ada harganya banyak juga bisa ini nih belum bisa mungkin ada nah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros di penelusuran Dimensi Alam Gaib Official Carlo Pisces. Pemirsa, kali ini saya beserta tim sedang berada di rumah sakit yang sudah lama terbengkalai sekitar 10 tahun. Tentu pemirsa di rumah penasaran, rumah sakit apa? Ini adalah rumah sakit Arja Winangun yang ada di kota Cirebon. Rumah sakit ini sungguh-sungguh viral, bahkan banyak cerita-cerita mistis yang ada di luar nalar manusia. Dan insya Allah pada malam hari ini rekan-rekan saya akan menguak semua kejadian-kejadian yang pernah terjadi di rumah sakit ini, mulai dari residual, mistis-mistis, sosok-sosok apa aja yang ada di sini, yaitu seperti biasa praktisi spiritual kami, Sukarlo. Kita akan langsung coba tanya kepada Sukarlo mengenai di lokasi ini dan residual apa saja yang ada di rumah sakit ini. Sukarlo, selamat malam. Sukarlo, kita sedang berada di rumah sakit Arja Winangun Kota Cirebon. Ya, dan rumah sakit ini sangat viral karena yang membuat rumah sakit ini viral dengan cerita-cerita yang di luar nalar manusia. ya Banyaknya kejadian-kejadian yang aneh di luar nalar. betul sekali. Oke. Rumah sakit ini sudah sekitar 10 tahun terbengkalai. Nah, menurut pandangan Sukarlo, ketika kita berdiri tepat di pintu masuk rumah sakit ini, seperti apa Sukarlo? Tapi sebelum Sukarlo menjawab, silakan untuk menyapa teman-teman kita di rumah, Sukarlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, 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 sampurasun, astungkara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu, syadu, syadu. Ini mau suhu Carlo jawab atau gimana Kang Edi? Oh, harus dijawab Harus karena dijawab. ini menyimpan teka-teki mistis. Teka-teki mistis. Oke. Jadi gini pemirsa, pada saat suhu Carlo lagi membuat ala-ala di sana, suhu Carlo diperlihatkan sama sosok nenek, nenek bongkok. Cuma dia membelakangin suhu ya. Dan yang kedua, suhu Carlo dihadirkan suatu fenomena, dia perempuan berbaju putih tapi dia mengubah wujudnya menjadi seorang suster di bawah tangga. Di bawah tangga. Di bawah tangga. Bawah tangga tepat belakang kita ya Sukarlo. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini. Jadi dia wujudnya putih pemirsa, rambutnya segini, tapi dia dari bawah tiba-tiba dia berubah menjadi suster muda yang sangat cantik. Yang ketiga, di sebelah sana sosoknya tinggi besar. Itu Gede. Hanya itu yang bisa suhu tangkap dulu. Dia kebagian sama Wirapati. Oke. Tapi sebelum saya panggil rekan kita yang satu ini, saya ingin bertanya satu lagi Sukarlo ya. Iya Kang Edi, boleh. Yang lebih dominan, yang sering mewujudkan sebagai selayaknya manusia itu selain dari sosok nenek-nenek, Sukarlo masih ada? Masih ada yang suster tadi. Cuman yang suster tadi itu positif. Sebelum dibangunnya ini pemirsa, dia udah menempati di sini. Oh, beliau udah ada di sini. Benar Kang Edi. Jadi kalaupun di sini pada ngumpul sosok-sosok yang berada di sini, ini sebenarnya bukan dari sini aslinya, energi luar yang ada di Cirebon masuk sini semua. Oh. Jadi ini seperti wadah. Ya, jadi sebuah media, jadi ibaratnya udah jadi rumah mereka. Seperti kontrakan lah, bersatu mereka tempat di sini. Mereka berkumpul ya. Betul. Baik kalau gitu, Sukarlo.
biar tidak lama-lama kita panggil rekan kita Ya. Ki Wirapati. Boleh bergabung bersama kami, Ki Wira? Waalaikumsalam, selamat malam Ki Wira. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya teman-teman kepada Ki Wirapati mengenai lokasi ini. Pendapat, pandangan dari Ki Wira sendiri mengenai di lokasi ini seperti apa, Ki Wira? Pandangan saya benar seperti apa yang pernah Soekarno jelaskan tadi. Sekilas kita melihat ada sosok nenek-nenek, gede. Nah, yang saya lebih tertarik itu ada sosok seolah-olah dia menggambarkan kesedihan atau kekecewaan kayaknya. Kesedihan. Sosoknya itu Maaf, ya. Ki Posisinya Wira di- tadi dengar ada dentuman suara di belakang? Jadi dia seolah-olah menggambarkan kesedihan. Entah dia di sini tuh mengalami penanganan yang tidak sesuai atau apa. Nah, mungkin sementara cukup sampai di sini dulu. Biar ini nanti kita langsung Waduh, cek. saya jadi penasaran ini teman-teman. Jujur saya jadi penasaran nih. Karena Ki Wira mengungkap ada sebuah kekecewaan, kesedihan seperti jadi jatuhnya ini lari ke residual ya. Residual. Nanti akan kita kuak ya Soekarno ya. Ya, baik. Kita akan kuak dan kita insya Allah akan lakukan mediumisasi atau tidak Soekarno dan Ki Wira? Kayaknya perlu. 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 Oke, kalau memang kita perlu menggunakan mediumisasi, nanti saya ingin Ki Wira dan Soekarno menunjukkan lokasi yang kira-kira cocok untuk dilakukan mediumisasi, yaitu Cuman yang tempatnya yang memadai gitu biar Cuman yang aman saya buat ketangkap mediator. ini lebih banyak jaringannya ke ruang hemodalisa. Karena kenapa di situ saya ketangkap ke situ? Karena di situ bekas pencucian darah. Memang udah Ibaratnya darah disimbolkan adalah sebuah nyawa. Hmm. Nah, disitulah berkumpulnya para astral. Karena ruang mungkin tersebut. mencium bau amis ya. Bau amis. Tapi saya nggak tahu di mana letaknya. mungkin nanti kita coba cari. Kita observasi satu persatu. Gini aja, mungkin karena kan kita tidak tahu nih. Tidak tahu betul. Mungkin kita akan panggil salah satu narasumber untuk menunjuk jalan, yaitu Ya, boleh. masyarakat setempat ya. Boleh Nanti ya. kami. Oke. Silakan. Kita mau ke arah mana dulu Soekarno? Ke Ki Wira? Ki Wira kemana? Kayaknya tertarik ke kanan ya. Saya Kanan. sama Tapi dengan memang Su. jujur aja nih teman-teman ya, asli, real. Ini saya sampai berkeringat curan begini, Ya. saya ngerasain badan saya nggak enak nih. Oh, Dari tadi pas pertama masuk saya udah kok begini ya, beda gitu. Tidak seperti biasanya. Ini nggak ngada-ngada, bisa mungkin kira ngelihat Soekarno ngelihat Ya. sampai kayak mandi. Iya. Padahal ini terbuka, terbuka ya. terbuka. Dan Jadi di sini juga yang saya tangkap Kang Edi dengan mata cakar saya di sini juga pembuangannya hodam. udah, Hodam yang ada ibaratnya gini di sekitar sini ada misalnya dia paranormal, dia udah mau istilahnya dia mau melepaskan hodamnya dibuang di sini semua. Oh, iya. Oke, kalau Ya. gitu teman-teman yang ada di rumah biar tidak penasaran, jadi jangan kemana-mana, ikuti terus penelusuran kami di dimensi alam gaib official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu Dengan keimanan. Oke teman-teman, kita sudah masuki ruangan, namun saya belum tahu ini ruangan bekas apa. Jadi kita stop dulu, Soekarno. Ya. Oke, kita mungkin butuh narasumber jalan ya, biar kita tahu ini bekas ruangan apa. Ya boleh Kang. Kita panggil salah satu narasumber masyarakat setempat untuk membawa kita teman-teman menyisir ruangan satu persatu. Boleh bergabung bersama kami, Pak? Assalamualaikum, selamat malam Pak. Pak, bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Aan. Bapak Aang. Bapak Aang asli orang sini ya Pak ya? Pak, ini kita udah masuk ke satu ruangan nih. Ini bisa Bapak kasih tahu kepada kami ini ruangan bekas apa? Ini dulunya klinik jalan, Pak. Oh, ini dulunya bekas ruangan klinik jalan. Iya. Sambil jalan? Ya. Bekas klinik jalan ya. Iya. Dari ujung belakang ini sampai ke depan. Iya. Kalau yang di depan itu UGD. Yang di depan. UGD. Iya. Oh. Nah, untuk Soekarno untuk mengenai di ruangan ini seperti apa Soekarno energinya? Energinya ya saat kita masuk di sini yang saya tangkap ya auranya sih merah jingga ya. Merah jingga itu ya seperti Ki Wirapati mengatakan memang di sini ada aura kesedihan. Ya wajar. Karena kenapa pemirsa di sini rumah sakit.
di sini ada yang meninggal, ya kan, terus ada yang sembuh. Jadi setiap orang yang datang ke sini kan menyimpan suatu energi residual, mereka lalu lalang. Nah, di sini yang kenapa Suhu mengatakan aura merah jingga, itu yang perlu kita telusuri. Ada apa merah jingga tersebut yang ada di sini? Dia sedih, ada dendam, ada rasa kekecewaan. Nah, disitulah nanti kita akan usut dan kita bongkar dalam dunia spiritual kita ini. Gitu. Dia benar-benar mengandung amarah ya. Sebenarnya kalau dibilang marah sih enggak, kecewa, Kak. Kekecewaan. Kekecewaan. Nah, untuk Kiwira di sini di ruangan ini nih kira-kira menurut Kiwira ada sosok apa nih? Untuk di ruangan ini sementara saya belum bisa mendeteksi sosok ya. Nah, ketika kita melintas ya menjauh. Untuk yang alami di sini artinya yang residual energi di sini baru itu aja. Cuman tadi sempat ada sosok yang tinggi besar di belakang. Iya, saya di belakang ya. Yang belakang tadi ya? Iya. Mungkin di belakang itu ada pohon apa Pak yang besar? Pohon beringin. Oh, di belakang. Itu ruang rawat jalan di ruang A. Jadi kita untuk tembus ke ujung sana ke ruangan UGD dulu. Iya, nanti kita juga bisa langsung ke ruang A. Nanti kita cari ke ruang B, ke ruang C, ke ruang D. Nah, untuk ini saya penasaran nih Pak, untuk ruangan bekas ruangan mayat dan ruangan persalinan itu bagian mana? Ruang untuk persalinan ada di ruang C nanti. Itu ada di Samping, sebelah samping. Oh, di samping. Di depan ruang A nantinya. Itu berdekatan dengan ruangan mayat. Enggak, Ruangan mayat sebelah mana Pak? ruang mayat belakang. Oh, di belakang. Iya, di belakang dekat ruang E nantinya. Satu yang lucu di pohon beringin ini ada sosok siluman loh Kang Edi. Ular dia. Dia melingkarin pohonnya ini. Dia yang suruh tangkap. Ada sosok ular. Ya, orai. Gede banget. Cuma sebenarnya bukan penunggu di sini. Jadi yang ada di Cirebonnya energinya semua numplak di sini di satu. Oke, kalau gitu Pak, bisa Bapak langsung tunjukkan kita ke ruangan UGD-nya Ya, karena mari. biar teman-teman di rumah tidak penasaran sudah seperti apa kondisinya, kondisi bangunannya, dan ada sosok apa di sana dan energinya seperti apa. Karena memang ini pepohonan udah sangat gede-gede ya Pak ya. Iya, banyak yang tinggi-tinggi. Jadi gitu teman-teman, rumah sakit ini sudah hampir lebih dari 10 tahun kosong. Jadi bisa teman-teman lihat kondisi bangunannya emang sudah luar biasa ya. Di samping kiri sama pepohonan sudah besar-besar, jadi pepohonan yang besar-besar, banyak puing-puing yang berjatuhan itu menambah aura-aura mistis Kita lurus. ini ya. Kita masuk ke ruang Yang lurus ini ya? Mulai ruang IGD kita masuk. Gitu. Ruangan gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruangan IGD-nya Pak. Jadi memang udah hancur-hancur semua ya. Ruang osmosi. Yang dari usul ini ada dua. Tadi ruang apa yang sangat menarik Sultan? Hemodalisa. Hemodalisa. Nah, mungkin ruangan apa tuh? Hemodalisa. hemodalisa. Jadi kan ruangan biasa. Jadi misalkan dari ruangan IGD atau di sana yang dari abstraksi dulu atau untuk pemeriksaan atau apa kan di sini. Ya betul. Di sini dulu ya. Mungkin nanti kita bisa ke lokasi yang Soekaro sebutkan ya. Di sini Soekaro tuh menangkap suatu jaringan di masa lalu pemirsa. Di sini tempat tidur ya. Ini oksigen. Saya melihat di sini ada bapak-bapak usia 54 tahun. Dia meninggal karena tabrakan. Istrinya menangis di sini. Ambil begini. Sini. Tepat di sini ya. Tepat di sini. Nah, untuk dari sosok adakah Kiwira yang Kiwira lihat?
untuk masuk belum ada. Belum ada ya. Maksudnya ya tetap dia bergeser terus. Ya, belum benar-benar yang gitu ada gitu. Jadi tadi Soekarno mendetek ada residual, ada sosok apa, seorang kakek-kakek yang meninggal ya. Cukup kita ikut prihatin juga ya. Itu betul. Ini kalau saya pribadi merasakan, mungkin Kang Edi juga bisa merasakan. Kecium nggak sih bau amis gitu? Kalau saya merasakan ada itu. Ketika saya menjelaskan di sini pernah ada yang meninggal dalam kondisi kecelakaan, ini langsung keluar aromanya. Itu yang saya rasakan. Cuman pada saat suhu menerawang ya, dengan mata batin suhu tuh ke bawah, ada salah satu kamar, tapi dibilang ada lampunya enggak sih, salah satu kamar tapi dia terang loh. Terang. Satu kamar dia terang, Pak, sekitar sini. Kalau dengan mata biasa kan ini melihatnya gelap nih semuanya. Tapi ada salah satu kamar itu terang. Tapi saya nggak tahu di mana letaknya. Berarti terangnya tersebut itu adalah Seperti kayak ada kehidupan. mungkin di dunia gaib. Mungkin Kang Edi. Apa? Ini ruangan apa tuh? Ada bangunan lagi atau? Ini kan tutup tadi. Hah? Ini kan tertutup tadinya. Kalau ini nanti kita masuk ke sana ke ruang. Oh, jadi nah, nanti kita jadi dulu ke sana sebelah. itu ruangan bekas Ruang rawat. ruang rawat inap. Iya. Oh. Nah, berarti banyak yang sakit di sini, Soekarno. Iya. Ya. Mungkin Soekarno nanti bisa lebih menerangkan lagi teman-teman untuk residual di bangunan ruang inap. Cuman ya barusan kita pembicaraan sama Ki Wirapati ya, yang Ki Wirapati tangkap adanya energi kesedihan ya. Mungkin yang beliau ini, Ya, bisa. mungkin beliau ini, jadi pada saat dia tabrakan, dia terluka, ini pada bungsur di pembiasanya, pada berdarah-darah, langsung meninggal di tempat di sini. Sempat sih dia masih bertahan 1 jam yang suhu lihat ya. Nah istrinya nangis menjerit. Istrinya menjerit sampai dia mengatakan, ya Allah kenapa ya Allah ngambil suami saya di sini. Itulah kekecewaan dari si istrinya. Karena belum sempat dipindah ke ruang inap. Betul. Dan ada kemungkinan belum sempat ditangani kali Belum ya. ditangani Kang Edi. Oke. Jadi jaringan yang kita tangkap yang ternyata Dengan keterlambatan ditangani sehingga beliau belum sempat dirawat secara intensif karena beliau masih di ruangan UGD. Jadi akhirnya beliau meninggal ya, Soekarno. Seperti itu. Nah, dari kejadian itu maka meninggalkanlah residual energi di masa lalu. Dia sangat menggambarkan gitu. si perempuan suster ini mengatakan sama saya pemirsa barusannya, di sini tidak pernah ada yang lahiran bayi, itu cuma fiksi. Itu cuma fiksi. Di sini nggak ada, itu cuma buatan manusia aja. Di sini saya tidak pernah menangani seorang anak manusia yang sedang mengandung. Jangan membawa-bawa hal gaib katanya. Karena kalian dengan kami udah berbeda. Jadi pembodohan. Berarti kita dapat 1 poinnya. Itu nggak ada. Jadi kan dulu pernah ya, menurut cerita bahwa di sini pernah ada satu keluarga melahirkan. Betul, di sini. betul pemirsa. Itu bahkan cukup viral. Ya. Cukup viral, bahkan itu yang salah satunya cerita itu yang menarik kita untuk ke sini. Betul. Karena dulu sekitar 3 tahun yang lalu ada keluarga dari Indramayu, konon ya, beliau lagi lewat dan satu keluarganya lagi hamil, dan ketika di perjalanan seperti ingin melahirkan, lalu tepat mereka berhenti di depan rumah sakit ini, lalu mereka masuk ke rumah sakit ini dan dilayani selayaknya pasien, selayaknya rumah sakit yang masih aktif. Nah, Soekarno tadi menerangkan bahwa itu tidak pernah terjadi, karena kita pun hanya mendengar katanya, Ya, makanya bahkan masyarakat setempat pun tidak mengetahui. Itu. Mungkin itu salah satu juga yang membuat saya tertarik. Apakah benar sih? Nah, sekarang sudah terpatahkan ya. Katakan Soekarno bahwa di sini tuh
tidak pernah terjadi seperti itu ya, Su ya. Benar, Ki Wirapati, benar Kang Edi. Soekarno orang bodoh, pemirsa. Soekarno tuh nggak tahu apa-apa, tapi beliau yang mengatakan kepada Soekarno jangan membawa-bawa mengatasnamakan hal gaib. Secara logikanya aja ya, mana mungkin gaib itu bisa mendekati manusia, apalagi membantu melahirkan. Karena kita tuh ibaratnya setan sama kayak di manusia adalah sangat sempurna di mata Allah kan. Nah, apa iya gaib bisa membantu untuk melahirkan? Itu yang si perempuan tuh bilang, jangan membawa-bawa hal gaib. Di sini tidak pernah ada yang melahirkan dibantu oleh gaib. Jadi itu pembodohan katanya. Nggak ada. Itu mitos ya berarti ya. Gitu. Ya luar biasa. Satu poin udah kita patahkan ya, kita dapatkan. Nah, Bapak juga mungkin kan sebagai orang sini tidak tahu ya. Tidak tahu mereka maksudnya nggak ada. Tidak contohnya ada cerita begitu, tapi saya nggak pernah lihat sendiri. Oke, tiba-tiba ada cerita seperti itu aja ya. Nah, mungkin teman-teman juga ini cerita ini dibuat untuk mungkin ini saya tidak bisa menyebutkan, mungkin adalah oleh salah satu konten kreator juga untuk menaikkan rating kalau ya. Ya. Ini kita kemana Pak? Kita masih ke ruang IGD, ini masih sekitaran ruang IGD. Sekitaran ruangan IGD ya. Nah, ini kami sudah ini untuk pertama kali kalau perawatan masuk ke IGD. Oh, ini yang pertamanya. Ini kalau Bapak tahu ini rumah sakit ini didirikan dari tahun kapan, Pak? Yang Bapak ketahui? Yang Mungkin saya juga belum lahir tadi sudah oh, berdiri. oh gitu ya. Berarti udah sangat lama sekali, Iya. Pak ya. Saya kecil di sini juga udah ada. Oh, iya iya. Kalau yang tadi itu bukannya IGD pemirsa. Rupanya suhu tangkap yang tadinya itu ruang ICU. Jadi dikumpulnya di sini, Iya. dikumpul sini, dia udah parah dibawa ke ruang ICU. Iya, di ruang isolasi. Isolasi itu dia. Itu yang suhu tangkap. Soalnya tadi ya pada saat dibilang ini yang pertama, si suster ini ngedorong bapak yang tadi yang saya lihat dari sini dia ngedorong ini, ngedorong ke sini dia. Gini pemirsa. Pada saat kita mau masuk sini, loh kok ada bapak-bapak yang tadi dipakai oksigen ruang ini. IGD-nya aslinya ini. Tapi kalau ruang sana kan setelah di sini masukin kita ke sana. Ah, betul. Nah, untuk yang orang yang istilahnya ada kebutuhan khususnya, Betul. gitu. Jadi pertolongan utama di sini. Ya, Dan bahkan di sini ada ruangan untuk khusus-khusus orang yang ini apa ya? Ruangan jiwa. ya ada dulu di belakang di ruang belakang A. ya. Ya. Nanti kita juga ekspor ke sana juga lah nanti kita ya. Oke, emang saya juga penasaran nih Pak, seperti apa nih kondisinya ruangan tersebut. Oke, kalau gitu kita ruangan berikutnya, karena di sini kayaknya hening aman ya. Kita break dulu. Oke Pak, silakan duluan Pak. Coba kita ke ruangan yang ruang rawat inap ya Pak ya. Nah, nanti balik lagi aja. Oh balik lagi, berarti kemana? Nah nanti kita ke sana ke ruang operasi. Ruang operasi. Iya. Oke, oke, lewat mana Pak? Lewat sini. Sini aja. Ki, lewat sini Ki. Kalau kita lewat operasi memang dari jalannya kan ya. Ini. Oh karena emang jalannya udah tertutup ya. Iya. Oh. Ini dari gerbang mayat ini baru kita ke ruang operasi. Oh, Nah nanti kita ke ruang A. oke. Di sini juga ada yang kata saya bilang yang besarnya di sini. Pohon beringin besarnya di sini. Oke. Atau hanya bayang semilir dingin menyentuh leherku. Ada yang berbisik di antara malam, hembusan malam. Nah, ya ini dia. Jiwa Boleh? bawa cerita yang tak pernah reda, gelap menyapa, Ini ruang A. sunyi berdiri. Ini ruangan Iya, A ruang ini A ruang inap. rawat inap. Siapa yang tiada langkah kaki terdengar. Mas hati-hati Ki. Itu kayaknya sepertinya bekas sumur. Lorong. Iya. Oh, takutnya terprosok. Nah, Soekarno, Ya. akhirnya kita ketemu nih.
sama pohon Ya, beringin. iya. Pohon beringin yang cukup besar dan ini udah tua juga ya. Karena kita bisa melihat dari sini Soekarno, ini adalah sebuah lorong juga. Di depan sini ada lorong. Itu yang apa? Yang itu ruang operasi. Iya. Oh, tadi kita di ruangan ini ya? Enggak, di Enggak, sebelah. sana. Oh, sebelah. Ini ruang apa namanya? Radiologi. Oh, itu ruangan operasi. Gimana, Soekarno? Apakah kita akan lakukan mediumisasi Ya boleh. pertama di Kayaknya sini? di sini boleh. Di sini boleh. Saya mau cari lokasi yang Ya, sekiranya mungkin di sini aja. aman. Sambil di Kayaknya jangan di sini. Ini. Ini. Ben. Jalan aja yang itu. Yang leluasa. Di sini kali ya? Di sini ya? Ya, sini. Awas, hati-hati, hati-hati. Kang Edi, Soekarno, mungkin ini titik pertama yang akan kita lakukan mediumisasi ya. Iya, di Kayaknya Wirapati. mungkin kita akan mengungkap dari sisi residu energi masa lalu, atau ini bisa jadi yang masuk itu bukan dari sini nih kayaknya. Iya, energi luar ya. Energi luar yang akan masuk, mungkin dia bisa memberikan penjelasan atau bisa menguak apa nih nanti gitu. Iya, Iya. betul. Karena saya penasaran, mungkin kita akan tanya juga mengenai ini kan ada ruang rawat inap nih. Ya, rawat inap. Nah, siapa tahu di sini kan pastinya banyak kejadian nih Kejadian-kejadian yang istilahnya yang sangat-sangat memprihatinkan lah, Betul, menegangkan lah. betul Kang Edi. Di sini juga memang banyak sih, ada yang sembuh, ada yang hidup. Jadi bercampur semua energi di sini. Ada yang meninggal. Betul sekali. Oke, kalau gitu untuk mediator silakan masuk. Selamat malam Kang Kamal. Kang Kamal gimana? Sudah siap untuk kita lakukan mediumisasi? Kang Kamal sebagai mediator sudah siap ya? Aman ya? Jadi kalau ada barang yang perlu diamankan, tolong diamankan dulu. Aman. Oke. Dan kamu boleh di tengah, kita jagain di sisi karena Mungkin dari sini kali ya, kita ngadep ke sana kali ya. Ngadep sini dong. Ngadep, iya. ya kayak gitu. Oke, udah. Nah, Soekarno, udah siap? Siap. Udah siap? Ya, siap. Oke, Pak, kita Ya. udah siap sama-sama ya. Bismillah. Bayang hitam di sudut jendela, angin berbisik di namanya. Siapa tahu, siapa langkah di lorong sunyi, hati tercekik tak bisa diri. Malam di balik bayang, nama kalau berpanjang. Siapa bayang hitam di sudut jendela, angin berbisik di namanya. Siapa kau? Siapa aku? Langkah berat di lorong sunyi, hati tercekik tak bisa lari. Malam di balik Cek kunci. bayang, nama kalau bergema panjang, mistis gelap. Siapa yang menang? Aku bertanya, tapi diam datang. Cermin letak pantulkan wajah, tapi bukan aku yang melihat. Siapa ini? Siapanya ku? Suara memanggil dari dasar waktu, tangan dingin meraih aku.
yang